طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Kembali dalam kajian kita tentang adab ilmu, adab berilmu, adab orang-orang yang punya ilmu, adab orang-orang yang belajar ilmu. Bagaimana mestinya kita bersikap dengan ilmu, baik status kita sebagai penuntut ilmu maupun sebagai pengajar ilmu. Ini sangat penting sekali sehingga kita tidak menjadi orang yang ilmunya nggak berkah. Banyak orang yang punya ilmu tapi amalnya nggak mencerminkan ilmunya karena nggak ada berkahnya. Karena jauh dari adab, jauh dari akhlak. Ilmu seharusnya membuahkan rasa takut kita kepada Allah, membuat kita semakin tawadhu di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Ilmu seharusnya membawa kita semakin taat menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah. Itu yang harusnya ilmu, fungsi ilmu pada diri kita. Jangan sampai salah jalan, salah niat. Ilmu dikejar-kejar yang harusnya nilainya akhirat, enggak bernilai akhirat, malah membawa petaka. Ini sangat harus kita waspadai, baik untuk kita sendiri, anak-anak kita, sanak famili kita, keluarga kita semuanya. Jangan sampai kemudian ilmu yang dituntut, yang dikejar, yang dipelajari justru membawa petaka, membawa laknat, tidak membuahkan keberkahan. Alhamdulillah. Semoga Allah menjadikan kita semuanya, anak-anak kita, min ahlil ilmi, termasuk ahlul ilmi. Allahumma amin. Dan orang-orang yang, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang tahu adabnya ilmu. Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, pada bulan yang lalu kita sudah sampai bab tentang adabul muallim fi darsihi washtighalihi. Adabnya orang yang mengajarkan ilmu, baik dalam pelajarannya maupun dalam aktivitas kesibukannya. Di antaranya adalah adabuhu fi darsihi. Adab dia saat dalam halaqah pengajian, saat dalam pembelajaran. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di sini kita akan mengulang secara cepat. Yang pertama, hendaklah dia selalu mujtahidan, sungguh-sungguh serius, tidak malas-malasan dalam berilmu. Berilmu di sini artinya luas, baik dalam qiraatan. Qiraatan ini berarti ngaji. Jadi orang yang sudah punya ilmu dalam rangka apa? Dituntut, orang yang sudah punya dituntut untuk terus mujtahid, menjadi orang yang mujtahid, rajin, giat dalam mengaji, membaca lagi, wa iqra'an, dan menyampaikan, wa mutola'atan, dan menelaah, wa mubahasatan, dan terus membahas, mudzakaratan, dan terus mengulang kaji, wa tasnifan, bahkan dia berusaha untuk membuat karya-karya tulis.
Ya, tidak berhenti. Tidak berhenti selesai mendapatkan gelar S1, S2, S3, terus kalau ada S4, S5 terus nggak boleh berhenti sampai kita mati. Ilmu ini adalah ibadah yang paling afdol gitu. Mungkin sebagian mengatakan, bahkan Imam Nawawi pun mengatakan ilmu adalah ibadah yang paling afdol. Jadi tidak boleh berhenti sampai kita nafasnya terhenti. Sekalipun status kita sudah jadi guru, jadi ustadz, tidak boleh berhenti untuk terus mengaji dan mengajarkan ilmu tersebut. Yang kedua, wala yastankifu minat ta'allumi mimman huwa dunahu fi sinnin aw nasabin aw syuratin aw dinin aw fi ilmin akhar. Tidak boleh merasa lebih tinggi, merasa sombong untuk terus belajar kepada orang yang bahkan lebih muda, lebih rendah nasabnya, lebih tidak terkenal, lebih kurang kualitas agamanya, bahkan lebih rendah tentang keilmuannya. Loh, ini adabnya mu'alim. Orang yang sudah berilmu tidak boleh merasa sombong, merasa tinggi untuk terus belajar. Artinya dia nggak malu terus belajar, mendengar dari orang yang lebih rendah ilmunya, lebih rendah kualitas agamanya, lebih rendah atau lebih muda umurnya, bahkan nasabnya juga lebih rendah. Ini Masya Allah. Biasanya afatul ilmi, bencananya ilmu itu Pak, itu at-takabburu, dia ngerasa sombong ketika membaca bagaimana orang-orang harus memuliakan ilmu, memuliakan ahlul ilmi. Dia membaca di segi itu saja. Akhirnya dia seakan-akan menuntut masyarakat untuk memuliakan dia. Dari tuntutan yang dia anggap dan dia salah paham tadi, akhirnya apa? Ngapain saya harus datang ke dengerin? Ya, ini banyak kejadian. Ketika di masjid tersebut ternyata ada ustadz yang ilmunya lebih rendah, yang hanya LC kalau dia sudah doktor gitu kan, yang hanya lulusan universitas swasta, dia lulusan universitas internasional contohnya. Akhirnya apa? Nggak mau mendengar sama sekali, kabur dari tempat tersebut. Apa ngomong apa dia? Bahkan merendahkan. Ya, orang dikatakan berilmu ketika ilmu terus didengar oleh dia, bagaimana diucapkan oleh dia. Tidak ada bedanya. Dia ngerasa ketika menyampaikan lebih dapat banyak pahala daripada mendengarkan. Hadirin, saat imam yang sekarang ini menyampaikan, apakah antum semuanya mengira lebih banyak pahalanya daripada antum semua yang mendengarkan? Tidak. Saya yang menyampaikan, kalau niatan saya ingin dipuji oleh hadirin sekalian, atau niatan saya dunia, nggak ada nilainya apa yang saya sampaikan. Hadirin, duduk manis niatnya lillahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, karena ini memang imtisal, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Memahami bahwa mendengarkan ilmu, menuntut ilmu itu adalah fardu bagi setiap muslim. Hadirin semuanya, pahalanya jauh lebih besar dibanding ustadz yang menyampaikan. Jadi jangan salah paham. Jangan pernah merasa, wah saya harus sampai bisa menyampaikan kemudian biar pahala saya lebih besar. Enggak. Mendengar dulu, memahami dulu, menghayati dulu, mentadabburi dulu, menjiwai dulu. Pada saat dan waktunya tiba, Allah telah mengarahkan, Allah akan mengarahkan kita untuk menyampaikan. Nah, seperti itu. Ini poin kedua yang sangat penting.
Orang yang berilmu tetap harus tidak boleh merasa sombong dan tetap harus mau belajar kepada mereka yang lebih rendah umurnya, lebih rendah nasabnya, lebih tidak terkenal. Siapa dia nggak terkenal? Ngapain saya harus datang ke majelis dia? Saya dai 1 juta umat. Saya dai 2 juta viewer contohnya. Ente enggak tinggal Masjid Al-Ikhlas sudah nggak ada yang kenal sama ente. Ngapain saya harus dengerin dari ente? Nah, ini bahaya. Itu bencananya ilmu seperti itu. Yang ketiga, wala yastahyi minas su'ali amma lam ya'lam. Tidak boleh malu untuk terus bertanya tentang sesuatu yang belum dia tahu. Juga ketika ditanya tentang sesuatu yang belum dia tahu, tidak boleh malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Wah, di antara bencananya ilmu ustadz yang sudah terlalu kondang, ketika ditanya tentang sesuatu yang dia belum ngerti atau masih ragu atau lupa, manusia kan. Akhirnya dia menjawab semua, ngawur semua dan lain sebagainya. Akhirnya berujung pada penyesalan. Ya, berakhir pada sesat dan menyesatkan. Tidak boleh malu. Diriwayatkan daripada Umar dan putra Umar, Abdullah ibnu Umar, qala, mereka berdua berkata, man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Ya, barang siapa yang raqqa wajhuhu, artinya raqqa itu tipis wajahnya, raqqa ilmuhu, maka ilmunya juga tipis. Artinya dia tidak boleh malu untuk bertanya dan terus bertanya. Nah, ini pelajaran bagi kita semuanya. Terhadap permasalahan apapun yang berkaitan dengan agama Allah, bertanyalah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri. Ahlu dzikri adalah orang yang punya ilmu. In kuntum, jika kalian la ta'lamun, tidak tahu, jangan diam. Ya, bertanyalah. Ini untuk semuanya. Bahkan ditekankan orang yang sudah punya ilmu pada hal-hal tertentu yang dia belum tahu, tidak boleh malu untuk bertanya. Tidak ada ustadz yang sempurna, syekh yang sempurna, kiai yang sempurna, nggak ada. Pasti ada kalanya dia lupa. Ada kalanya dia salah, ada kalanya dia nggak ngerti. Ketika nggak tahu, bilang saja tidak tahu. Riwayat daripada Mujahid radhiyallahu taala anhu, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak dapat menerima ilmu dua orang. Yang pertama orang yang malu, yang kedua orang yang sombong. Ketika ada malu bertanya. Ketika ada sombong karena kita ngerasa sudah punya ilmu, maka ilmu nggak menempel pada dirinya. La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak bisa belajar ilmu, tidak bisa memperoleh ilmu, tidak bisa dikatakan ahlu ilmu kalau dia memiliki dua sifat. Satu, dia orang yang malu. Sudah S1, S2, malu bertanya terhadap sesuatu yang belum dia ketahui. Berarti tidak dikatakan ahlul ilmi menurut Mujahid radhiyallahu taala anhu. Atau dia sudah ngerasa paling pinter, akhirnya dia sombong, nggak mau mendengar dari orang yang nggak selevel dengannya, berarti dia sombong. Juga tidak dikatakan ahlul ilmi. Hadirin, kata-kata seperti ini jangan langsung disalahpahami. Oh, orang itu sombong. Pada satu kesempatan ustadznya dilihat oleh kita hadirin ini sombong, atau dia malu, atau dia nggak mau hadir di majelisnya ustadz yang lebih rendah. Kemudian kita hadirin, oh berarti kata Ustadz Imam tadi dia tidak termasuk ahlul ilmi. Ya, jangan gitu ya. Karena apa? Orang itu hatinya itu berubah-ubah dengan sangat cepat. Ya kan? Atau mungkin apa yang kita lihat beda dengan kondisi hati dia. Manusia kan melihat zahir gitu kan. Oh mungkin dia nggak datang, yang kita tafsir, oh dia berarti bukan ahlul ilmi karena dia nggak mau datang mendengar di majelisnya ustadz yang lebih muda atau lebih rendah. Dia bukan ahlul ilmi menurut Mujahid ini karena dia sombong. Kita nggak tahu niat dia hadirin. Kita nggak tahu niat dia.
Tetap kita harus menjaga adab kepada orang yang punya ilmu, sekalipun secara zahir tampak dia tidak sesuai dengan yang kita pahami seperti ini. Oh, kita anggap dia malu ngomong atau dia sombong, jangan. Oke, karena kita nggak tahu nawayahum, hati mereka itu seperti apa. Ya. Kecuali ada dalil-dalil yang nyata atau bukti-bukti yang nyata, banyak sekali kejadian-kejadian orang itu seperti itu. Nah, kalau kita bisa menahan diri untuk tidak menggibah, menggunjing mereka, lakukan. Kalau nggak bisa, diskusikan dengan ahlul ilmi yang lain. Apa yang mesti kita lakukan, khususnya para pengurus-pengurus DKM, para pemimpin-pemimpin, para pemilik-pemilik kekuasaan atau jabatan. Ya. Kemudian dalam kitab hadis as-sahih riwayat daripada Sayyidah Aisyah qalat ni'man nisa'u nisa'ul ansor. Wanita yang terbaik adalah wanita-wanita Ansor. Kenapa dikatakan mereka terbaik? Kata Sayyidah Aisyah, lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqqahna fid din. Sama sekali rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk belajar memahami agama. Ini perempuan, ya kan? Dipuji oleh Sayyidah Aisyah, ya. Karena apa? Mereka sangat berani bertanya sesuatu yang belum mereka pahami. Datang ke Sayyidah Aisyah, datang pengajian, datang mendengar. Maka dikatakan ni'man nisa'u, sebaik-baik wanita adalah nisaul ansor, wanita-wanita dari golongan al ansor. Kenapa? Lam yamna'hunnal haya'u, tidak menghalangi mereka rasa malu mereka untuk apa? An yatafaqqahna fid din, untuk mereka belajar memahami agama. Wa qala Sa'id bin Jubair la yazalur rajulu aliman ma ta'allama. Nah, ini persis dengan yang dikatakan oleh Mujahid tadi. Sa'id bin Jubair mengatakan la yazalur rajulu aliman ma ta'allama. Seseorang akan senantiasa dikatakan berilmu ma ta'allama, selama dia mau terus belajar. Fa idza tarakal ilma wa dhanna annahum qad istaghna wa iktafa bima indahu fa huwa ajhalu ma yakun. Masyaallah. Apabila dia sudah meninggalkan belajar, tidak mau belajar lagi, wa dhanna, dan dia mengira annahu qad istaghna, bahwa dia mengira bahwa dia sudah kaya ilmu, enggak butuh ilmu lagi. Wa iktafa, dan merasa sudah cukup ilmu, nggak perlu mencari lagi. Fahuwa, maka dia ajhalu ma yakun, dia adalah yang paling bodoh. Masya Allah. Saya ulang lagi nih, Sa'id bin Jubair, orang dikatakan berilmu apabila dia mau terus ta'allama, belajar dan mengaji. Kalau dia merasa dirinya sudah kaya ilmu, sudah cukup dengan apa yang dia dapatkan, kemudian dia tarakal ilma, meninggalkan berilmu, tidak mau belajar lagi, fahuwa, maka dia ajhalu ma yakun, yang terbodoh dia. Semuanya ini, ya, Masya Allah. Tidak boleh berhenti untuk terus berilmu. Kemudian adab selanjutnya, wa yambaghi alla yamna'ahu irtifa'u mansibihi wa syuhratihi min istifadati ma la ya'rifuhu. Kalau dia sudah viral, sudah terkenal, bahkan memiliki jabatan tertinggi di tengah-tengah masyarakat, seyogyanya, seharusnya posisi dia yang sudah terkenal, yang sudah memiliki jabatan tinggi tersebut, seharusnya tidak menghalangi dia untuk terus mengambil faedah atau mengambil ilmu dari hal-hal yang belum dia ketahui. Dulu orang-orang salaf, bahkan mereka belajar ngambil faedah dari murid-muridnya.
Yastafiduna min talamidhihim, mereka mengambil faedah, mengambil ilmu dari murid-muridnya. Apa yang mereka ambil? Apa-apa yang belum mereka ketahui. Banyak. Contohnya waqad sabata fis sahih, dalam kitab As-Sahih banyak sekali riwayatu jama'atin minas sahabati, di mana di situ para sahabat meriwayatkan dari para tabi'in. Hadirin, sahabat dan tabi'in tuaan mana? Jelas sahabat. Kira-kira antara sahabat dan tabi'in mana guru, mana murid? Sahabat sebagai guru, tabi'in sebagai. Nah, ini para sahabat meriwayatkan hadis dari tabi'in. Berarti sahabat ini ngaji sama tabi'in, mendengar dari tabi'in. Setelah mendengar dari tabi'in, kemudian meriwayatkan hadisnya, disampaikan kepada masyarakat. Para sahabat malu atau tidak? Tidak malu. Ini contoh dari kalangan sahabat. Wa rawa jama'atun minat tabi'in an tabi'it tabi'in. Di bawah sahabat ada tabi'in, di bawah tabi'in ada tabi'ut tabi'in. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Antara tabi'in dengan tabi'ut tabi'in, gurunya yang mana? Yang tabi'in jelas. Muridnya yang mana? Yang tabi'ut tabi'in. Banyak sekali mereka mencontohkan tabi'in ngaji kepada tabi'ut tabi'in. Setelah dapat ilmu dari tabi'ut tabi'in, tabi'in ini mengajarkan, meriwayatkan ilmu tersebut kepada masyarakat. Fahada Amr bin Shu'aib, contohnya Amr bin Shu'aib laisa tabi'iyan, dia bukan dari golongan tabi'i. Amr ibn Shu'aib bukan dari golongan tabi'i. Wa rawa anhu aksar min sab'ina minat tabi'in. Akan tetapi dia punya murid 70 lebih dari golongan tabi'in yang meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib tadi. 70 lebih, aksar min sab'ina minat tabi'in. 70 lebih dari golongan tabi'in meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, yang mana beliau Amr bin Shu'aib ini bukan tabi'in tapi tabi'ut tabi'in. Masya Allah. Ya, dengan anak kita, ayah belajar dari anaknya, kakek belajar dari anaknya, bahkan guru belajar dari muridnya, tidak ada masalah sama sekali. Ketika dia menyatakan dirinya ahlul ilmi, maka harus terus belajar, tidak memandang dengan siapa dia mendengar, dari siapa dia mengambil ilmu tersebut. Masya Allah, luar biasa indahnya kalau seandainya adab ini dijalankan oleh mereka-mereka, orang-orang yang bergelut dengan ilmu. Masya Allah. Orang yang sudah merasa dirinya kiai, kalau nggak dicium tangannya oleh muridnya, oh, seminggu, sebulan nggak disalam dan nggak disapa, Pak. Masya Allah. Ya, kenapa? Karena merasa dirinya harus dimuliakan. Memang orang yang punya ilmu harus dimuliakan, tapi ketika dia merasa dirinya harus dimuliakan, dan ketika nggak mendapatkan pemuliaan dari orang tadi, kemudian dia merasa sombong, angkuh, nah, ini bencana luar biasa. Wasabata fi sahihaini, dalam keterangan hadis sahihain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a, dia mengaji dan membaca ayat Al-Qur'an surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Beliau membaca kepada Ubay bin Ka'ab. Siapa yang lebih mulia, Rasulullah atau Ubay? Jelas gurunya Rasul atau gurunya adalah Ubay? Rasul gurunya. Tapi Rasulullah membaca, mengaji, disimak oleh Ubay bin Ka'ab. Rasulullah malu atau tidak? Tidak.
Merasa sombong karena dirinya Nabi dan Rasul? Tidak. Bahkan mengatakan, qala amaronillahu an aqra'a alaika ya Ubay. Mungkin Ubay kan merasa, duh, Rasul kan Quran ini turun kepadamu. Engkau yang mengajarkannya kepada kami. Kenapa engkau justru ingin mengaji dan membacanya di hadapanku? Ya kan? Seperti itu. Rasulullah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, amaronillah, Allah memerintahkanku an aqra'a alaika, agar saya mengaji membacanya kepadamu wahai Ubay. Masya Allah. Ini berarti manaqibnya Ubay, termasuk kemuliaan yang Allah berikan kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Karena bahkan Allah Subhanahu wa taala meminta nabinya dan rasulnya untuk membacakan ayat tersebut, mengajikan ayat tersebut, memperdengarkan ayat tersebut kepada Ubay bin Ka'ab. Rasulullah tidak pernah merasa sombong, tidak pula merasa malu. Harus membaca kepada orang yang lebih rendah daripadanya, memperdengarkan ilmu kepada orang yang lebih rendah daripadanya. Dari kejadian tersebut para ulama mengambil istimbat, diantaranya bayanut tawadhu, pentingnya tawadhu. Orang yang berilmu harus makin tawadhu. Wa annal fadila la yamtani'u minal qiraati 'alal mafdul, bahkan orang yang lebih mulia, lebih terhormat, tidak boleh merasa terhalangi untuk tetap ngaji kepada orang yang lebih rendah daripadanya. Contohnya banyak tadi. Nabi ngaji kepada sahabatnya, sahabat ngaji kepada tabi'in, tabi'in ngaji kepada tabi'ut tabi'in. Masya Allah. Perkataan siapa tadi? Sa'id ibnu Jubair, ketika Anda bergelut dengan ilmu yang merupakan ibadah yang paling afdal, teruslah belajar, teruslah mengaji, teruslah mendengar, teruslah membaca. Tidak boleh berhenti sampai nafas kita berhenti. Ya. Kemudian dia harus juga berusaha membuat karya, ya'tani bitasnif, tapi dengan catatan idza ta'ahhalalahu. Kalau dia memiliki keahlian untuk membuat karya atau karangan-karangan tadi. Fabihi yattali wala haqaiqil ilmi wa daqaiqihi, karena dengan membuat karya tadi dia semakin berkembang, mengetahui hal-hal yang lebih jelas, lebih rinci, lebih detail lagi. Begitu. Tapi tidak sembarangan merasa harus membuat karya asal-asalan, ya. Al-Imam An-Nawawi di sini mengatakan wal yahdhar, ya, hendaklah dia waspada dan hati-hati, kullal hadar an yashra'a fi tasnifi ma lam yata'ahhal lahu, dia membuat karya atau karangan sesuatu yang mana dia bukan ahlinya. Fa inna dzalika yadurruhu fi dinihi wa ilmihi wa irdihi, karena itu sangat membahayakan baginya, baik dalam agamanya, baik dalam ilmunya, baik dalam harga dirinya. Atau dia merasa sudah punya keahlian di situ, memaksakan dirinya membuat karya pada hal-hal yang dia merasa sudah ahli. Ya mohon maaf, saya beberapa mata pelajaran sekolah anak saya, pengarangnya doktor, 1, 2, 3 pengarang. Saya ngelihat dari cover bukunya aja udah salah, Pak. Akhirnya saya tertarik untuk membuka di dalamnya. Banyak sekali kesalahan. Ngarang sekedar ngarang, banyak orang yang ngarang buat karya targetnya bukan nasrul ilmi, targetnya bukan menyebarkan ilmu, tapi targetnya adalah tolabul mali, mencari duit, kerjasama dengan percetakan, kemudian diviralkan, kemudian dibuat arisan, kemudian semuanya diiklankan dengan besar luar biasa. Dalla wa adalla. Masya Allah. Kita enggak
mengejek atau menjelekkan apa yang sudah ada di kalangan masyarakat, hal-hal seperti itu, tapi kita menyayangkan ketika orang yang nggak punya keahlian membuat karya tulis memaksakan dirinya untuk membuat karya tulis. Masyarakat nggak tahu, akhirnya yang membaca tersesat gara-gara bacaan yang dia baca. Yang mengarang menyesatkan, bahaya untuk dirinya, agamanya, ilmunya. Ketika dia sudah ketahuan seperti itu, orang kan akan mencemooh, bahaya untuk dia. Yang selama ini dikatakan sebagai ahlul ilmi ternyata enggak. Ya, Masya Allah. Ini yang pertama. Wal yahris ala idahil ibarati wa ijaziha. Kalau dia mau mengarang, hendaklah dia mengarang sesuatu yang mana dia mampu menjelaskan dengan baik. Nah, diantaranya lagi, wa an yakuna tina'uhu minat tasnif bima lam yusbaq ilaihi aksar. Kalau dia membuat karya, hendaklah membuat karya sesuatu yang belum ada sebelumnya. Masya Allah, banyak teman-teman saya, Ustadz kenapa enggak menulis buku atau apa? Buku apa yang harus saya tulis? Semuanya sudah ada. Sekarang ini di zaman kita, semuanya sudah ada, ya kan? Memang ya, saya nggak menutup kemungkinan bahwa ilmu itu berkembang. Ya, harus ada penelitian-penelitian baru menghasilkan karya-karya baru. Ya, tapi kalau bidang seperti saya nggak, semuanya sudah ada tentang tajwid, tentang tafsir, semuanya sudah ada. Apa yang harus? Ada kalanya orang yang memotivasi dia menulis itu menulis karena ingin menyaingi. Masya Allah, mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Ada mohon maaf. Ya. Menulis karena ingin menyaingi atau ingin disejajarkan dengan para ulama-ulama tadi. Nah, ini bahaya sekali. Ya kan? Ketika dia menulis tapi untuk ingin disejajarkan dengan para ulama-ulama tadi, ini bahaya sekali. Hasil tulisannya nggak ada, bahkan menduplikat dari ulama yang ada dirinya. Ya, ini yang kita sebut dengan tidak ada hal baru yang dia tulis. Tidak ada hal baru yang dia tulis. Kita nggak seudon ya, oh mungkin dengan dia menulis dia ingin memurojaah ilmunya. Oke, bagus, itu luar biasa. Ya kan? Bagus, luar biasa. Tapi terkadang bisikan setan lebih kuat sehingga apa? Sehingga dia dibisikkan, wah, kamu termasuk penulis karya yang sejajar dengan Imam Tobari, Imam Ibnu Katsir. Dalam tajwid Anda setara dengan Imam Ibnul Jazari, Imam Al-Jamzuri, imam-imam ini, Masya Allah. Dalam sanad Quran Anda sejajar dengan imam-imam yang tertinggi sanadnya di dunia. Ini bahaya. Dan itu saya sampai detik ini enggak mau sama sekali, karena udah ada semuanya, ya kan? Udah ada semuanya, gitu kan? Yang bisa kita lakukan menjabarkan, menjelaskan, ya. Dan penjelasan-penjelasan yang kita sampaikan seperti ini sudah ada juga semuanya di buku. Sebetulnya hadirin semuanya juga sudah bisa untuk menikmati membacanya sendiri kan kita. Ya, hanya karena hadirin semuanya perlu untuk dihadirkan ustadz biar ustadznya laku juga kan begitu. Baca sendiri nanti ustadz nggak laku, jadi nggak ada syiarnya gitu kan. Jadi menghidupkan syiar begitu ya, seperti itu hadirin, Masya Allah. Wal muradu bihada alla yakuna hunaka musannafun yughni an musannafihi fi jami' asalibihi. Hendaklah karangan dia itu bukan karangan yang sudah dikarang oleh orang-orang sebelum dia yang sama. Kalau nggak bisa mendatangkan hal yang baru, ngapain gitu loh. Ya, kecuali memang targetnya memperbanyak karya tulis, kerjasama dengan percetakan, kemudian percetakan memperbanyak, kemudian ente dapat, aneh dapat, gitu kan. Itu berarti targetnya duit. Sementara dalam bab pertama kita diajarkan dalam adab berilmu, jangan sampai ilmu ini dijadikan barang dagangan untuk mendapatkan
dunia. Masya Allah. Nah, kemudian yang terakhir, wal ya'tani bi ilmil madhhabi fa innahu min a'zamil anwa'i naf'an wa bihi yatasallatul mutamakkinu 'alal mu'zami min baqil ulum. Ya, hendaklah dia memberikan perhatian terhadap ilmu madhab. Hadirin, ya, makanya saya ketika mengisi kajian-kajian, ketika ada perbedaan pendapat dalam madhab itu saya usahakan full saya sampaikan. Ya, Imam Nawawi bahkan mengakui hendaklah tentang madhab ini diberikan perhatian khusus. Ya, diberikan perhatian khusus bi ilmil madhab. Kenapa? Fa innahu min a'zamil anwa'i naf'an. Karena dalam madhab-madhab tersebut itu ada metodologi. Ya, metodologi para ulama dalam istimbatul ahkam, dalam pengambilan hukum. Sehingga orang yang belajar sesuai dengan metodologi bertahap itu ilmunya nanti akan berjenjang, naik, pemahamannya akan kuat. Ya, kita tidak menghalangi. Ya, dalam kajian-kajian di masjid itu ya, ada namanya kajian umum atau muhadharah ammah atau kuliah umum, tidak melarang dan tidak menghalangi, silahkan. Ya. Akan tetapi memang belajar atau thalabul ilmi itu harus bertahap, berjenjang, berurutan. Dan di sana ada metodologi pembelajaran tersebut, dan dalam madhab-madhab tersebut itu diasaskan dari awal sampai ke atas. Ya. Dan memang kalau di pengajian-pengajian umum di masjid itu jarang dilakukan. Karena di masjid lebih fokus pada apa yang dibutuhkan masyarakat. Lebih kepada apa yang berkaitan dengan hati mereka. Lebih kepada penguatan iman, penguatan takwa. Ya. Sementara ilmu yang kita maksud harus berjenjang tadi ini butuh fokus. Sementara kita orang-orang atau masyarakat kita yang datang ke masjid adalah mereka-mereka yang sibuk di luar kebanyakan. Di masjid maghrib isya mendengarkan, subuh sampai syuruk mendengarkan. Alhamdulillah, tapi tidak ada masalah. Ya, dan kita berharap ya di masjid-masjid dimanapun berada setidaknya ada program kajian yang berjenjang dan bertahap ya dalam salah satu disiplin keilmuan Islam. Hendaknya seperti itu. Pasti itu nggak banyak yang tertarik, itu saya yakin. Apa sih tinggal jelimet? Karena kajian-kajian yang bermetodologi tadi itu membutuhkan kita bawa buku, kita bawa pulpen, kita bawa tulis, di samping kita hanya sekedar mendengar. Sementara kajian-kajian seperti ini kan cukup mendengar, nguping bahasa Jawanya. Ya kan? Nguping, ya alhamdulillah lah, tetap dapat pahala, berkah dan ilmu kan gitu. Ya kan? Seperti itu. Tapi tetap saya berharap di masjid-masjid harus dihidupkan gitu. Kalau nggak di masjid dihidupkan, di mana lagi gitu loh. Nah, untuk memfasilitasi masyarakat umum biar mereka belajar agama itu berjenjang secara bertahap, bertahap tadi dari dasar sampai ke atas. Masjid ini yang kita harapkan, dan masjid manapun begitu. Tidak hanya sekedar kajian umum, orang mendengarkan dan lain sebagainya. Bahkan yang disampaikan itu tahun depan itu lagi. Contohnya dalam masalah Maulid Nabi itu lagi yang disampaikan. Itu lagi, nggak ada hal yang baru. Dan masyarakat memang butuh diingatkan. Ya, kita memahami itu. Butuh diingatkan, butuh disadarkan, butuh dikuatkan, begitu kan. Ya, tapi setidaknya di masjid-masjid di seluruh Indonesia harus dimulai mengkaji sebuah kajian-kajian keilmuan. Di sini kata beliau Imam An-Nawawi, ilmul madhab secara berjenjang. Masya Allah. Sehingga apa? Masjid menjadi sentral kajian keilmuan, menjadi pusat pengembangan dakwah, menjadi pusat pengembangan ilmu juga di samping sekolah, kampus, universitas, pondok. Di antaranya adalah masjid. Bahkan masjid ini memiliki peran yang lebih penting dibanding sekedar pondok. Kalau pondok kan orang-orang yang memang niatnya ngaji mondok, tapi masjid ini niatnya ibadah gitu.
Ketika di masjid ini bisa dijadikan pusat untuk pengajian ilmu, maka berat sekali tugasnya. Maka saya bilang lebih penting dan penting sekali gitu, karena masyarakat-masyarakat yang tadinya tidak punya niatan untuk menjadi alim atau thalibul ilmi, akhirnya dia tertarik untuk menjadi alim dan thalibul ilmi. Khususnya masyarakat-masyarakat yang ada dan hidup di sekitar masjid. Itu harus dibuat program begitu di masjid-masjid tersebut. Masya Allah. Ya, saya saking semangatnya tadi sampai melempar. Nggak sengaja tadi Pak, serius nggak sengaja, karena gerak tubuh nggak sengaja. Mudah-mudahan besok kering, insya Allah. Ya, demikian jamaah yang berbahagia, karena sudah waktu azan isya. Sebelum kita tutup, ada yang ingin didiskusikan, didialogkan, dipersilahkan. Monggo, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan tentang fenomena saat ini. Banyak orang kalau berilmu tapi bukan nyari ilmu tapi nyari titel, sehingga banyak dokter mendaftar. Ya, ini diantara musibah, ya, diantara bencana, diantara afatul ilmi. Ya, ketika dia thalabul ilmi mencari titel. Kemarin kita memberangkatkan santri-santri sekitar 43 di tanggal 22 Oktober kemarin, kita berangkatkan ke Mesir. Kita pesankan kepada orang tua, kita pesankan kepada anak-anak bahwa mereka thalabul ilmi, jangan sampai orang tua memahami mereka kuliah ke Mesir, buminya para nabi, buminya para wali, nanti pulang biar mereka dipuja, dipuji, nanti pulang biar mereka mendapatkan titel di tengah masyarakat yang tinggi, mendapatkan ijazah. Kita ingatkan itu. Karena thalabul ilmi, ilmu ini derajatnya lebih tinggi dari sekedar dunia yang sedikit itu tadi. Ya. Jadi begini, orang yang belajar mencari titel, kalau titel doang yang dia cari, dia akan mendapatkan. Kalau dunia kita cari, kita pasti dapat dunia, ya, sesuai dengan yang Allah takdirkan untuk kita, gitu. Ya. Tapi kalau akhirat yang kita cari, ridho Allah yang kita cari, kita dapat akhirat, kita dapat ridho Allah, dunia akan membelakangi dan ngikut kita. Jadi orang yang belajar mencari titel saja itu sebetulnya kurang cerdas. Kurang ini gitu, kurang tahu prioritas gitu loh. Gitu. Dia dapat titel gitu, tapi ya sayang sekali nggak dapat ridho, nggak dapat. Dia mendapatkan itu, ya, seperti itu. Jadi kita inginkan ilmu itu lillah, harus karena Allah dan harus sampai kepada Allah. Setelah itu Allah akan mentakdirkan untuk kita apa yang Allah inginkan dari dunia ini untuk kita, ya. Tapi kita tidak menghalangi orang yang niatan awal karena cari titel, itu jadi motivasi pertama. Di tengah perjalanan kita arahkan, kita nasihati. Bahkan seorang ustadz pun, seorang guru, seorang syekh, seorang kiai tidak boleh melarang santri atau muridnya yang datang belajar karena ingin, oh di situ kan ada yang saya taksir, nah, gitu kan. Akhirnya dia termotivasi datang. Nah, awal-awal nggak apa-apa. Selanjutnya kita arahkan, kita pahamkan, kita bacakan apa yang menjadi adab ilmu dan orang yang thalabul ilmi. Akhirnya dia paham. Ya, jadi motif awal karena ingin ini, ingin itu, silahkan monggo. Yang penting itu motif untuk ke arah kebaikan, itu bagus gitu. Bahkan kita mengajarkan anak-anak, ayo yang hafalnya 30 juz dapat hadiah. Anak-anak tersebut semangat ngafalnya karena pikirannya dapat hadiah ini, gitu kan. Tapi orang tua jangan berhenti di situ doang. Di tengah perjalanan sambil dia ngapal yang semangat tadi, hadiahnya akan ditampakkan di dia dan akan dia terima, dia kasih masukan, dia kasih arahan, ya. Kemudian selanjutnya dia paham, selanjutnya dia paham. Jadi kita boleh memotivasi seseorang dengan sesuatu yang sifatnya materi, real, yang dia lihat, yang dia sukai, ya kan, untuk mengarah kepada hal-hal yang baik. Di tengah jalan, sambil berjalan, kita arahkan, kita pahamkan. Kalau dia dengan sendirinya paham, maka itu semuanya nanti sudah nggak dia cari lagi. Yang dia cari hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita hanya mengiming-iming titel, ngiming-ngiming hadiah, ngiming-ngiming upah, ngiming-ngiming gaji, niatnya itu kemudian dia kosong, tidak ada pengarahan tentang adab, punya ilmu dan lain sebagainya, nah ini bahaya. Akhirnya apa? Nggak berkah hidupnya. Akhirnya apa? Ketika nggak dapat hadiah tersebut, dia mutung, nggak mau lanjut,
Ya, wal iyadu billah. Itu sikap kita. Jazakumullah khair. Silakan Pak, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang kan teknologi sudah berkembang ya. Sekarang kita tanya apa aja sudah ada di Google. Bahkan AI itu gimana komunikasinya? iya. Betul, Masya Allah, luar biasa. Al ilmu fis sudur, la fis sutur. Ini kaidah pertama. Ilmu itu ada di mana? Sudur, di dada, yang dihafal. La fis sutur, bukan yang ditulis, yang kita baca. Ya, dia hanya bacaan. Ya, dikatakan ilmu ketika dia sudah kita kuasai, kita pahami, bahkan kita hafal. Oke, itu ilmu. Ya kan? Berarti kita memang kayak saya tidak, masih sangat jauh sekali dikatakan berilmu, tapi sesuai dengan perkataan Sa'id Ibnu Jubair, orang yang berilmu adalah orang yang akan senantiasa terus belajar dan mengaji. Begitu. Berarti kita statusnya berilmu selama kita terus belajar, terus menghafal, terus mengaji, terus membaca. Lupa, kita ingat lagi, kita buka lagi. Nah, itu berarti kita termasuk alim, orang yang berilmu. Bukan alim yang dalam artian menguasai semuanya, bukan. Itu lebih tinggi, itu artian yang paling tinggi. Adanya fasilitas yang Allah ciptakan, kita katakan Allah ciptakan, AI, Google dan lain sebagainya, itu hendaklah menjadi alat pendukung yang memudahkan kita. Tapi tidak boleh dijadikan sumber utama. Nah, ini menjadi alat pendukung, tidak boleh dijadikan sumber utama, gitu. Ada beberapa mereka tanpa sumber, ketika kita cek ternyata ya, beda dengan sumber aslinya. Jadi sikap kita tentang teknologi yang ada ini harus menjadi alat bantu kepada kita, tidak boleh menjadi alat utama. Ada orang yang mengatakan, ngapain ngaji Quran, ngapain ngapalin Quran? Orang Quran sekarang tinggal kau klik sudah muncul sekali, muncul tulisan, bahkan muncul suara. Berarti apa gunanya ngapal Quran? Ada yang begitu sekarang. Apa gunanya kau belajar, orang tinggal kau klik semuanya sudah ada. ChatGPT itu semua yang Bapak Ibu mau tuh keluar semua. Saya pernah nyoba juga itu, bener ketika saya cek, oh sesuai gitu. Sekarang bahkan menerjemah dari Arab ke Indonesia, Indonesia ke Arab itu udah plek-plek, betul sekali, udah pinter sekali gitu. Masya Allah. Akhirnya apa? Membuat kita nggak mau belajar, nggak mau menghafal, nggak mau mendengar, hanya mengandalkan itu. Itu bukan ilmu asli. Ya, itu adalah ilmu yang wahmi, yang semu, yang tidak bisa dijadikan sumber utama, jangan dijadikan andalan utama. Nggak boleh. Ya, tapi kalau hanya sekedar untuk membantu mengingatkan, ya kan, itu silahkan, monggo. Teknologi apapun yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini untuk memudahkan kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di bumi ini. Allah ciptakan semua itu untuk kalian agar kalian manfaatkan, membantu memudahkan urusan kalian. Diperbolehkan, ya, tapi dengan catatan jangan hanya melihat itu kemudian kok, ini yang benar, ini Syekh Google ini, nggak ada yang mengalahkan Syekh Google. Nah, ini yang parah, dan itu nggak boleh, karena al ilmu adalah fis sudur, la fis sutur. Wallahu taala a'la wa alam. Silahkan terakhir. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi udah nyinggung tentang ilmu nih. Beberapa guru-guru kita kan bahas juga sanad adalah bagian dari agama. Nah, iya. Apakah memang sanad itu penting dalam ilmu? Yang kedua, ada beberapa narasi doa tuh yang kita berpikir bahwa ilmu yang nggak manfaat. Nah, maksudnya itu ilmu yang nggak manfaat, yang gimana tuh? Apakah ilmu ini yang dimaksud ada ilmu keduniaan atau gimana tuh? Ya. Pertama tentang sanad dalam keilmuan ini hanya ada dalam Islam. Ini diantara keistimewaan Allah menjaga ilmu Islam. Ya. Baik Quran, baik hadis maupun ilmu-ilmu yang lain itu dalam Islam itu ada sanad. Dan sanad ini keistimewaan atau keunggulan yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Islam dan yang beragama Islam. Masya Allah. Dan sanad itu sangat penting.
Tapi sanad bukan menjadi prioritas pertama dan yang utama. Ini perlu diingat, ya kan? Karena yang paling utama dan pertama adalah kita paham. Apa gunanya dapat sanad tapi nggak paham, bahkan nggak hafal, ya kan? Ada beberapa ustadz atau syekh atau kiai memberikan sanad kepada murid-muridnya dengan sangat memudahkan dan menggampangkan. Muridnya ngaji tidur, nggak paham, nggak ngerti, kasih aja sanad. Bahkan sebagian sanad sekarang diperjualbelikan, ya kan? Ente mau saya kasih sanad 1 juta, baru aneh kasih. Kalau dapat sanad, oh ente bisa melejit nanti, bisa viral, bisa ustadz 1 juta sanad, no, semua orang berbondong-bondong mondok di pondokmu, kan gitu kan. Padahal saat ngaji dia tidur, nggak ngerti, dapat sanad. Sanad itu kan begitu, ya kan? Kalau saya sendiri ada syarat-syarat khusus untuk bisa mendapatkan sanad yang dari kita, begitu kan, baik dalam Quran dan yang lainnya, begitu kan. Jadi sanad itu penting, akan tetapi tidak menjadi yang pertama dan yang utama, karena yang pertama dan yang utama adalah paham, menjiwai, mengamalkan dari ilmu yang disampaikan. Setelah itu syekhnya ngasih sanad, alhamdulillah. Nggak ngasih sanad, yang penting kamu pernah ngaji dan disaksikan banyak orang kamu ngaji kepada gurumu tadi. Nah, kamu bukan ngaji otodidak, bukan ngaji dari Google, bukan ngaji dari AI. Seperti itu. Kemudian ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat memang dalam dunia nyata memang begitu, ada. Ini nggak hanya ilmu agama. Ilmu semuanya itu sebetulnya unsurnya membawa kepada kebaikan, ya kan? Ilmu baik yang sifatnya dunia maupun sifatnya akhirat. Sifatnya dunia, kemanfaatan dunia maksud saya. Ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu tentang bumi, ilmu tentang langit dan lain sebagainya, yang sifatnya memberikan manfaat kepada dunia, itu juga ilmu, ya. Yang bermanfaat berarti memang, ya, pertama kita memang Allah, ya, yang mentakdirkan melebihkan sebagian hambanya di atas sebagian yang lain, ya. Ada orang yang diberikan keberkahan ilmu, akhirnya ilmunya bermanfaat, ya. Allah berikan kepadanya pemahaman yang luar biasa sehingga orang-orang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami darinya dengan baik, ya, bermanfaat. Orang-orang mengamalkan, memahami dan lain sebagainya. Ya, ada juga orang-orang yang menyampaikan ilmu dihadiri oleh ribuan, akan tetapi yang disampaikan nggak ada yang bernilai ilmu, sehingga orang-orang yang datang itu nggak ada itu perubahan akhlak, perubahan iman, perubahan takwanya setelah datang dari majelisnya, ada tuh, ya kan? Dan inilah ilmu yang manfaat dan ilmu yang nggak bermanfaat. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang apabila dia mendengar, dia paham, dia hafal, kemudian dia mengamalkan, kemudian dia mampu menyampaikan kepada orang-orang yang ada di setelahnya sesuai dengan apa yang dia dengar dari gurunya tadi. Terus menerus berjalan dari generasi dia, generasi selanjutnya, dan terus generasi selanjutnya. Kita contohkan sekarang kitab Adabul Alim wal Muta'allim atau kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dua-duanya Imam Nawawi. Kitab Riyadus Shalihin yang kita baca. Kitab Fathul Bari Imam Ibnu Hajar. Ya, kitab syarahnya Sahih Muslim Imam An-Nawawi juga. Itu bukti kemanfaatan dan keberkahan ilmu tersebut selalu dibaca, dikaji, diulang oleh ribuan generasi dari masa ke masa. Itu manfaatnya. Ada banyak kitab-kitab yang dari dulu udah ditutup gitu, nggak beredar lagi gitu kan. Allah stop, karena Allah menggerakkan hati hambanya itu sesuai dengan yang Allah kehendaki, gitu kan. Akhirnya apa? Nggak banyak dimanfaatkan karya-karya. Demikian pula di dunia realnya ada ustadz atau ada syekh atau ada kiai yang seperti itu, ya. Itu manfaat dan itu yang tidak bermanfaat. Jadi kita doanya adalah diberikan ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima, wa rizqan halalan thayyiban mubarakah, dan rezeki yang halal, yang thayyib dan yang diberkahi. Itu doa kita. Berarti menunjukkan ada ilmu yang nggak manfaati, berjuang bertahun-tahun, menghabiskan uang, tenaga, tapi ternyata nggak manfaati, ya, hanya untuk kepentingan dia sendiri. Mungkin dari awal salah niat, ya, salah target, salah tujuan, nggak menjaga adab dan nggak menjaga akhlak ilmu, akhirnya nggak manfaati. Wallahu a'lam. Silakan Bapak terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikatakan Ustaz
hadis bahwa menuntut ilmu itu sejak buaya sampai beliau. Itu mungkin jazakumullah khairan. Betul. Menuntut ilmu, kalimat tersebut sangat betul sekali dari kita lahir sampai kita meninggal. Ya. Dan jadikan ilmu inilah ibadah yang paling afdol yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam dulu, berilmulah dulu kamu bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, baru wastaghfir lidzambik, beristighfarlah kepada Allah karena dosamu. Jadi ilmu tersebut adalah, karena tanpa ilmu ibadah kita ada kalanya nggak diterima, ada kalanya salah, bahkan kita tersesat, ya kan, kalau tanpa ilmu. Jadi ilmu atau ibadah yang afdal ya ilmu, kan gitu kan. Nah, perumpamaan orang yang berilmu dibanding orang yang ahli ibadah tanpa dasar ilmu, nah, diibaratkan perumpamaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW di atas orang yang paling rendah di antara manusia. Luar biasa itu ilmu. Dan ilmu dan ibadah yang didasari dengan ilmu tadi semakin kuat, semakin khusyuk, semakin membawa kita kepada keberkahan hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jazakumullahu kulla khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.